Menjauhlah. Dia tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Ibu, Jangan membuatnya berdosa. Oh kenapa? Ya Tuhan, mengapa anak ini datang di antara kita? Kenapa dia datang? Kenapa? Anda benar. Aku berharap anakmu tidak pernah hadir dalam... Aber, putriku. Jangan sentuh aku. Aku bukan putrimu. Aku bukan putrimu. Kamu menginginkan seorang anak laki-laki. Ini dia. Sekarang bawa kembali ibuku. Sehat dan hidup. Kamu membunuh ayahnya. Kamu membunuh ibuku. Kamu membunuhnya. Jangan sebut namaku. Jangan sebut namaku. Mama. Ibu, dia membunuhmu. Ibu. Maafkan aku Syagufta. Maafkan aku. Abrar. Ya, Abrar. Apa? Doa kematian. Oke, aku datang. Apa yang telah terjadi? Kenapa kamu tidak menceritakan padaku apa yang terjadi? Sagufta meninggal. Dokter Sabiha mengatakan kepada saya bahwa kali ini kasusnya sangat sulit. Omong-omong, dia sudah terlalu tua. Jarak kehamilan dan tekanan darah yang begitu panjang pula. Kita harus segera pergi. Abrar dan putrinya, mereka membutuhkan kita saat ini. Dan lagi pula, entah bagaimana kami juga bertanggung jawab atas kasus ini. Ayo bersiap. Tidak mungkin, aku tidak akan pergi. Aku tidak melakukan apapun untuk pamer. Baiklah, aku pergi. Oke. Dia adalah seorang ibu yang malang. Tak satu pun dari mereka melihat kebahagiaan putri mereka, atau kebahagiaan seorang anak. Kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menyesal. Dia memanggilnya kembali kepada dirinya sendiri. Kami telah bersama selama bertahun-tahun. Pada hari-hari ini dia mulai berbicara dengan putus asa. Di satu sisi, dan di sisi lain kondisinya. Di satu sisi, dia khawatir tentang pernikahan putrinya. Dan di sisi lain kondisinya. Bagaimana dia bisa bahagia dalam situasi seperti itu? Pria sangat tidak peka. Mereka menganggap wanita sebagai mesin penghasil anak. Mereka tidak mengira mesin itu juga bisa menghancurkan. Hai Zaiba, bagaimana dengan bayinya? Berapa lama dia akan tinggal di rumah sakit? Kakak, bayinya masih lemah sekali. Dia akan tinggal di inkubator selama beberapa hari. Untungnya, anak ini mendapat dukungan dari saudara perempuannya. Sekarang kalian berdua harus kuat. Jiwa kecil itu sekarang menjadi tanggung jawabmu. Ya benar sekali. Dengan datang ke dunia, dia memenuhi keinginan ayah dan saudara perempuan. Tapi dia mengambil nyawa ibunya. Kami tidak punya keinginan. Sampai tak ada saudara. Tidak ada kekurangan dalam hidup kita. Tapi sekarang kita telah kehilangan segalanya. Semuanya. Tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan seorang ibu. Bir putih.
Afan. Semuanya hilang. Semuanya hilang. Rumahku. Kebahagiaanku. Semuanya sudah berakhir. Syagufta sangat marah padaku, mengapa aku tidak tahu mengapa. Bahkan tidak tahu tentang itu kenapa bukankah aku tahu kenapa. Sabarlah Ibrar, bersabarlah. Dia tidak membuka hatinya. Dia juga tidak mengeluh. Hilang. Afan. Syagufta tidak berbuat baik padaku. Syagufta sama sekali tidak memperlakukanku dengan baik. Kenapa dia melakukan itu padaku? Kenapa? Sabarlah saudaraku. Duduk dan menangis seperti ini tidak akan berhasil, Abrar. Putrimu sendirian di rumah, mereka membutuhkanmu. Jika kamu duduk di sini dan terus menangis. Saudaraku, ayo bangun dan pulang. Apa yang bisa aku lakukan, Afan? Dengan wajah seperti apa aku akan pulang? Anak-anak perempuanku tidak mau berbicara denganku. Mereka juga tidak ingin melihat wajahku. Sekarang Syaguftaku telah pergi dari hidupku selamanya. Anak-anak perempuanku juga telah diambil dariku. Itu saja, lebih. Kamu harus sabar, Bu Mina. Ini mungkin adalah hal tersulit dalam hidup. Tapi kita masih harus. Kita tidak memiliki hak untuk hidup atau mati atas kemauan kita sendiri. Arham, bukan hanya ibuku yang meninggal. Tapi setiap hubungan dan setiap perasaan dalam diriku juga mati. Bibi Amtal sengaja mengundangnya ke rumah dan mempermalukannya di depan semua orang. Dia tahu bahwa ibunya tidak akan sanggup menanggung trauma ini dan dalam hal ini, kondisi ini juga akan menjadi penyebab kematian. Itu bukan suatu kebetulan. Itu semua adalah rencana. Kamu gila, apa yang kamu bicarakan? Momina, bukan seperti itu. Memang seperti itu. Apa yang telah kulakukan? Apa salahku padanya? Apa yang telah kulakukan hingga dia membalas dendam dengan mengambil ibuku? Bagaimana bisa seseorang yang begitu kejam dan sangat tidak peka? Hentikan, Momina. Segala yang Mama lakukan adalah hal yang alami. Inilah yang akan dilakukan siapapun jika dia berada di tempatnya. Kami menyembunyikan hal sebesar itu darinya. Ada kesalahan Bibi juga. Ini bukan waktu yang tepat. Aku baru saja bicara. Dan kamu merasa sangat buruk. Ibu saya meninggal karena kata-kata kasar ibumu. Dan kamu tidak menyesalinya. Aku juga turut prihatin akan hal itu. Kesedihanmu dan kebahagiaanmu tidak berbeda dengan mengapa kamu tidak mengerti. Siapa yang menyakitiku? Bagaimana dia bisa berbicara tentang berbagi kebahagiaan? Tolong Arham. Kamu tahu apa sekarang aku benci kata cinta ini, kamu mengerti? Tolong Arham saudaraku. Tinggalkan kami sendiri, maafkan kami dan keluarlah dari sini. Anda tidak akan mengerti kesedihan kami, dan aku akan mengatakan kebenarannya. Jadi kamu akan berpikir bahwa aku melewati batas. Jadi keluarlah dari sini dan biarkan kami bersabar. Kesedihanmu tidak berbeda dengan kesedihanku. Kenapa kamu tidak memahami? Kami tidak ingin memahami ini. Kami tidak mengerti apa-apa. Mentalitasmu bisa sangat konservatif.
Aku bahkan tidak bisa berpikir, kamu tinggal di dunia yang mana? Jika seseorang sehat secara medis, agar dia bisa melahirkan seorang anak, dan apa yang memalukan tentang hal itu? Di negara-negara barat, sangat umum untuk menikah pada usia 40 tahun. Ayo Zawar, lamar di sini. Pemikiran dan gaya hidup barat tidak berlaku di sini. Jika dia sehat secara medis, jadi kenapa dia meninggal? RH, kamu tahu apa yang kamu tidak tahu, apa yang kamu bicarakan. Berbicara seperti ibumu. Setidaknya kamu harus pergi untuk menyampaikan belasungkawa. Dan Anda harus melupakan semua keluhan lama ini. Kesempatan. Aku tidak berteman dengan mereka dan aku tidak tahu tentang ini belasungkawa. Sekarang seorang pria telah meninggal. Sungguh bodoh untuk terus menangis sekarang. Seorang pria haruslah praktis namun tidak kejam. Tidak kejam jika tidak punya sopan santun dalam menyampaikan belasungkawa, maka jangan pergi. Tapi jangan mengolok-olok penderitaan seseorang seperti ini. Zawar yang terhormat. Sebenarnya, sayang, aku mendengar kata-katamu. Kamu benar sekali. Tapi nak, beberapa kesedihan begitu berat sehingga butuh kata-kata simpati dan penghiburan tidak cukup. Saya ingin pergi ke sana sendiri, tetapi saya tidak mengerti bahwa saya bagaimana akan menghadapi keluarga Momina. Tragedi besar seperti itu pernah terjadi. Ibu mereka telah pergi. Bayinya ada di rumah sakit. Tapi kamu tetap harus pergi ke sana. Ya, aku ingin pergi ke sana. Tapi kalian ikut denganku juga. Mama, tolonglah. Aku jadi tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Mengumpulkan. Silakan pergi dengan Zawar. Bibi tidak keberatan, tapi ada kesalahan dalam cara kamu dibesarkan. Jika Anda mengajarinya persentase, seperti yang Anda yakini, dalam nilai-nilai sosial. Jadi hari ini aku tidak perlu melihat hari ini. Kamu sudah gila. Perilaku macam apa ini? Cobalah untuk memahaminya. Kalau tidak maka akan menjauh. Kamu dengan omong kosongmu. Jika tidak, dia akan menjauh darimu karena omong kosongmu. Lalu duduk dan menangis. Tetap saja aku tidak bahagia. Aku tidak mengerti pernikahan ini. Bagaimana saya bisa mencoba memahami suasana hatinya? Ayahmu memberiku gelang ini pada hari ulang tahunmu. Kamu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup kami. Ayahmu tidak memiliki pekerjaan yang bagus. Aku tidak tahu bagaimana mereka memberiku hadiah. Aku masih bertanya kepadanya tentang hal ini. Ayah sangat romantis, kan? Sekarang kamu mengolok-olok orang tuamu. Oke, lihat. Lakukan satu hal. Taruh permata yang serasi dengan gaun pengantin Anda di gelang ini. Dan ya, saya sudah memesan gelang untuk ABR. Dan sayang ini adalah 2 kalung emas. Yang ini dan yang lainnya adalah ini. Tidak terlalu berat sayang, tapi setelah aku, simpanlah ini sebagai tanda untuk ibumu. Apa arti tanda ibu?
Aneh sekali kalimat itu. Aku tidak menginginkan tanda ibu manapun. Yang aku butuhkan hanyalah ibuku. Selalu. Baik itu kebahagiaan atau stres. Aku tidak butuh apapun lagi. Aku hanya menginginkanmu. Selalu. Di setiap tahap kehidupan. Apakah kamu mengerti? Saat kita lahir. Jadi semua tahun dalam hidupmu akan ikut bersamamu. Kita tahu tahun pertama kehidupan kita. Tapi kita tidak akan melihat tahun terakhir kehidupan. Hanya Tuhan yang tahu. Ketika semua keputusan dibuat oleh Tuhan. Jadi mengapa kita marah satu sama lain? Ibu, apa yang terjadi padamu? Mengapa Anda mengatakan itu? Ayah mengatakan sesuatu. Dia tidak mengatakan apapun. Aku terus berpikir. Semoga kebahagiaan di rumah kita kembali. Dan kamu. Kenakalan juga. Sekarang aku tak sanggup lagi menanggung beban di hatiku. Jadi kamu kesal karena kami. Aku berjanji padamu. Aku akan memperbaiki semuanya. Berbahagialah saja. Semoga Tuhan selalu memberkatimu. Dan semoga Tuhan menjagamu bersama kami. Buat aku memakai gelang ini. Berikan aku. Oh, sepertinya itu untukku. Kembalilah. Kembalilah, Ibu. Saya minta maaf. Saya tidak akan melawan. Saya tidak akan melakukan apapun. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya menginginkanmu, Ibu. Sudah kubilang aku tak butuh apapun. Aku hanya menginginkanmu. Aku tak mau tanda apapun. Aku hanya ingin dirimu, Bu. Hanya kamu. Tolong kembali lagi. Dot, apa yang harus aku lakukan? Haruskah saya lakukan? Apa jadinya aku tanpamu? Ibuku sayang. Mama. Dia sangat terburu-buru. Tergesa-gesa dia
meninggalkan aku sendiri. Syagufta sudah berbuat buruk padaku. Buruk. Dan apa yang kamu lakukan? Apa itu, Ayah? Ya, apa? Betapa sakitnya dia. Betapa stresnya ibuku. Untuk kebahagiaanmu. Kamu hanya sibuk dengan kebahagiaanmu. Kamu bahkan belum melihat ke belakang untuk melihat kesulitan apa yang dia hadapi. Adalah, apakah kamu tidak melihat? Kamu lihat. Aku setuju, sayang. Aku melakukan kesalahan besar padanya. Tetapi, mungkin di masa hidupnya, saya merasa sangat bangga menjadi ayah dari seorang putra. Tetapi, setelah dia pergi, aku menyesalinya setiap detiknya. Setiap detik. Aku tidak memberinya kesenangan sebelum kematiannya. Mengambil keinginan pernikahan Anda. Dia meninggal dunia. Dia bahkan tidak beri aku kesempatan untuk meminta maaf, sayang. Aku tak tahu beban ini bagaimana bisa menjadi ringan. Pengampunan adalah kesalahan Ayah, bukan dari pelecehan. Kamu telah menindasnya. Mengetahui bahwa tidak ada keberanian dalam dirinya. Kekuatannya pun tidak terlalu banyak. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, hanya tentang dirimu sendiri. Itulah sebabnya dia meninggal dunia. Kebahagiaanmu telah merenggut nyawanya, Ayah. Kamu adalah pembunuh ibuku. Kamu telah menindasnya. Mengapa kamu datang ke sini? Melihat kami dalam kesengsaraan? Atau untuk mengolok-olok kami? Atau Anda datang untuk melihat jenis permainan apa yang harus saya mainkan sehingga mereka berdua juga mati? Oh, omong kosong apa ini? Menelpon ayah dan adikmu, pergi. Mengapa? Apakah kamu ingin membunuh mereka juga? Karena bukan masalah besar bagimu untuk membunuh kebahagiaan seseorang, atau menginjak-injak harga diri seseorang. Saya tidak mengerti bagaimana Tuhan mengirimmu ke dunia seperti ini. Seorang manusia karena tidak ada kemanusiaan di dalam dirimu. Bir putih. Tante, itu tidak benar. Kita harus pergi. Mungkin kita seharusnya tidak datang ke sini. Kalian berdua tidak pantas dihormati. Tidak ada simpati belasungkawa dan hubungan. Kalian tidak pantas mendapatkan apapun. Oh, tidak perlu. Kamu tidak butuh belasungkawa palsumu. Dia tidak bisa membawa kembali ibuku. Keluar dari sini. Bir putih. Masuklah ke dalam akal sehatmu dan masuklah ke dalam. Masuk ke dalam. Aber, sadarlah. Dia adalah calon ibu mertua Momina. Dia seperti ibumu. Dan tahukah kamu bagaimana cara memperlakukan tamu? Beritahu aku. Kalian tidak bisa mengendalikan lidah kalian. Jangan bilang
Dia tidak seperti ibuku. Aku tidak tahu permusuhan macam apa yang mereka miliki dengan kita. Bagaimana aku bisa mengendalikan lidahku? Bagaimana? Kamu seharusnya tidak datang ke sini. Anda benar sekali. Aku membuat kesalahan. Zawas, sudah kukatakan padamu bahwa dengan bergaul dengan orang-orang ini, saya telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup saya. Oke, baiklah. Perbaiki kesalahanmu dengan caramu sendiri. Tapi demi Tuhan, keluarlah dari sini sekarang juga. Silakan. Abir masih kecil. Dan juga emosional. Atas nama Anda, saya mohon maaf. Kami tidak memiliki keluhan atau keberatan dengan Anda. Anda orang besar. Dan kelas elit tidak akan melakukan kesalahan. Aku akan pergi. Tapi dengarkan aku dengan jelas. Kejahatan ayahku, jika kau mencoba menimpakannya padaku, jadi tidak ada yang lebih buruk dariku. Ayo kita pergi, Zawa. Ibu. Lihat sayang. Yang datang ke rumah kami. Kakakmu. Bir putih. Ayo sayang, lihat dia. Dia sangat lemah. Dokter bilang harus jaga kesehatan banget. Ambillah dia sayang. Jaga dia. Tanda terakhir ibumu. Apa yang harus saya lakukan dengan tanda ibu ketika ibu sudah hilang? Mengapa kamu membawanya ke sini? Kenapa kau tidak meninggalkannya di sana untuk mati? Aku berharap dia yang meninggal, bukan ibuku. Jika itu dalam kendaliku, aku akan membunuhnya. Bir putih. Apa yang sedang Anda bicarakan? Para saudari memberikan nyawa mereka. Dia bukan saudara kita. Dan selamat untukmu. Dukungan untuk hari tua Anda. Siapa yang membunuh ibu kita?
dia menangis begitu banyak, dia akan menjadi sakit. Biarkan dia menangis. Menangis sudah tertulis dalam takdirnya. Tidur. Mungkin dia lapar. Biarkan aku melihat. Tidak perlu. Tidak masalah apakah dia lapar atau tidak. Biarkan ayah melihatnya. Dia sangat bersemangat. Sekarang hasratnya akan terpenuhi. Kasih tahu betapa mudahnya menjadi seorang ayah, betapa sulitnya menjadi seorang ibu. Liburanku akan berakhir dan hidupku akan terbebas dari ini. Oh anakku, ayolah. Ayahmu sudah di sini sekarang. Jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis. Ayo, minum susu, minum susu. Anak baik, kamu anak baik. Kamu tidak menangis. Jangan datang, ayo ambil ini. Ayo pergi, minumlah itu, minumlah susu. Kamu memegang tangan dan kakiku seakan-akan aku adalah pengantin baru. Rumah dua gadis muda, kelihatannya tidak cocok. Tinggalkan saja. Putri-putrimu seharusnya senang bahwa aku melayani kamu. Ketika aku melihat pembengkakan di tangan dan kakimu, aku merasa sakit. Aku bisa mengerti betapa sakitnya kamu. Tidak peduli apa yang orang lain katakan padaku. Jangan hentikan aku dari ini, melayani. Protokol semacam itu akan diberikan setelah menjadi ibu, putra. Jadi saya sudah berdoa untuk ini beberapa tahun yang lalu. Hai. Jadi inikah pahala atas doamu? Katakan padaku, aku benar. Anda tahu apa yang sebenarnya saya pikirkan ketika beberapa file aman saya muncul. Sekarang berkas tersebut menjadi milik siapa saja. Tidak masalah. Sungguh berkat yang Tuhan berikan kepada kita dalam bagian kehidupan kita ini, memberkati kami dengan anak-anak. Pasti ada kebijaksanaan di dalamnya. Saat aku berpikir Momina akan menikah dan pergi, pikiran ini membuat hatiku bergetar. Dan kemudian ABR juga akan meninggalkan rumah ini. Maka akan ada kamu, aku, dan kesendirian. Lihat. Tuhan paling dekat di hati.
Apa yang bahkan tidak kamu minta. Dia mendengar bahwa berdoa saja semoga semuanya baik-baik saja. Lalu kegelapan rumah ini akan berubah menjadi tawa. Saya telah menunggu hari ini selama berminggu-minggu. Dia meninggalkan rumah ini. Dan itu seperti kehidupan juga telah berhenti.